Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Marfira dengan nomor induk mahasiswa 2005-10119. Dalam video ini saya akan memaparkan jawaban dari soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Kepailitan dan dosen pengampu Bapak Arif Rahman SHMH. Berikut merupakan soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PKPU dan permohonan kepailitan. Jawabannya, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang adalah proses negosiasi antara debitur dan kreditur sesuai dengan waktu yang ditetapkan pengadilan. Sedangkan permohonan kepailitan adalah proses seorang debitur yang memiliki kesulitan keuangan guna membayar utangnya kemudian dinyatakan pailit oleh pihak pengadilan. Di sini pihak pengadilan merupakan pengadilan niaga, jadi debitur atau peminjam tidak bisa membayar hutangnya. Berikut soal yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam PKPU dan apakah para pihak dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lainnya? Jelaskan. Perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Diperlukan pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Suatu sengketa yang telah dibuatkan akta perdamaian dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali. Pasalnya, akta perdamaian tersebut disamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya soal nomor 3. Apakah terhadap putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusan? Jelaskan dengan contoh. Keberlakuan putusan di Indonesia mengenai keberlakuan putusan pengadilan pasal 431 Reglement of the Recording atau RV pada pokoknya mengatur: 1. Putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia. 2. Oleh karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri. 3. Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri. Jadi, kurator tidak dapat melakukan eksekusi atas harta debitur yang berada di luar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Namun apabila kreditur mengetahui tentang keberadaan aset debitur di luar negeri dan melakukan kesepakatan pembayaran utang debitur melalui aset debitur yang berada di luar negeri setelah putusan pailit dijatuhkan, namun kreditur tersebut wajib mengganti apa yang didapat kepada harta pailit. Contohnya, tinjauan hukum eksekusi harta pailit debitur di luar negeri, di mana dalam kasus ini dijelaskan apabila debitur asing dinyatakan pailit di luar negeri, maka aset tersebut hanya akan dibatasi sampai luar wilayah hukum Indonesia. Soal yang keempat. Apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilakukan pembagian harta warisan? Jelaskan upaya hukum yang perlu dilakukan oleh pewaris untuk dapat melakukan pembagian harta waris tersebut. Jawabannya, dapat dilakukan pembagian harta warisan dan pembagian harta waris sama dengan pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan pembagian warisan yang didasarkan pada KUH Perdata. Dalam hukum waris ini, ada 4 golongan pewaris. Jika ahli waris golongan satu tidak ada, warisan akan diberikan kepada golongan kedua, dan begitu juga seterusnya. Tetapi dalam keadaan pailit diselesaikan dulu hutang-hutang karena pailit atau ada sengketa yang belum diselesaikan harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah selesai, sisa dari yang sudah dikeluarkan sengketa atau hutangnya lalu bisa dibagi warisannya sebagai pembagian warisan menurut KUH Perdata yang telah dijelaskan. Soal yang kelima. Apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologasi? Jelaskan dengan contoh. Insolvensi adalah istilah yang kerap dikaitkan dengan istilah pailit. Pasalnya, kedua istilah tersebut jika dilihat
memang memiliki kemiripan, namun sebenarnya ada perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Contoh insolvensi seperti debitur gagal untuk dapat membayar hutang-hutang yang dibebankan kepadanya. Debitur memiliki nilai hutang yang lebih besar daripada seluruh aset yang dimilikinya. Homologasi adalah pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan, departemen pemerintahan, atau badan akademik profesional atas suatu tindakan. Contohnya, akta perdamaian dalam PKPU. Soal yang keenam merupakan soal yang terakhir. Jelaskan secara ringkas isi dan tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan kesimpulan jawaban dari hal tersebut. A. Putusan serta-merta, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan pokok perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, atau Inkrach van Gewisde. B. Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya atau personal standi in judicio. Selanjutnya, pelaksanaannya, pengurusan dan pemberesan harta pailit diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan. Penunjukan kurator oleh pengadilan tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. C. Permohonan pailit yang diajukan oleh CCGL terdapat TPI kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikabulkan, dan pengadilan menyatakan TPI pailit dengan segala akibatnya. Keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga, maka TPI mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Setelah melakukan pemeriksaan perkara dan rapat verifikasi, maka Mahkamah Agung membatalkan pailit TPI. Sekian hasil jawaban ujian akhir semester saya mengenai hukum kepailitan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.